look. Hey, what's up guys, balik lagi bersama gue Adrian Putra. Jadi di video kali ini gue mau pulang kampung. Ya walaupun sejam tapi gak apa-apa lah, kita have fun aja, happy aja di jalan. Sekalian gue mau nyoba anti filter dari Telesin. Sebenarnya sebelumnya gue udah pernah cobain sebelum gue bikin konten sekarang, tapi biar kalian tahu juga, seperti yang kalian lihat, gue pakai anti filter di sini di GoPro Hero 10 gue. Gimana hasilnya? Ya seperti yang kalian lihat, sekarang cuacanya lagi terang banget, mataharinya terang, cuacanya terik banget lah intinya ya, panas banget cowok. Terus untuk settingannya yang gue pakai sekarang itu di resolusi 1080 30 fps, shutter speednya di 60. Mana dia? Wait ini di 60, sisanya auto. Sumpah gila, panas banget cok. Sekalian gua mau ngasih tahu ke kalian jalan Lumbir yang menurut gua itu oke banget untuk corneringan buat anak-anak motor yang suka miring-miring ya. Walaupun motor gua matic tapi nggak apa-apa lah ya, miring-miring dikit walaupun badannya doang. Nah, langsung aja kita let's go. Kita nyalakan dulu si Bimax. Oke, ini gua langsung pakai anti filter yang ukuran 32. Ini mohon maaf ya, pakai karet tapi adapter ada karena mounting atau case cover yang sebelum itu patah cuy dudukannya. Jadi pakai karet aja, kita akal-akalin aja. Anjay. Langsung aja, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke friend, kita sudah jalan. Jadi seperti yang kalian lihat, kalau pakai anti filter itu tujuannya untuk mengurangi cahaya yang masuk ke kamera cuy, dan menciptakan kayak motion blur gitu. Hasil videonya itu jadi lebih apa namanya, jadi lebih natural dan terlihat sinematik. Jadi misal gua ke samping nih, kayak di pinggir-pinggirnya ini ya kayak ada apa namanya, motion blurnya itu tuh kelihatan. Dan kalau pakai motor itu walaupun kecepatannya gak terlalu kencang, pakai motor pelan itu motion blurnya dapet. Pakai motor pelan tapi kelihatannya kencang, apalagi pakai motor yang kencang gitu kan. Jadi shutter speednya itu 2 kalinya dari fps. Kalau gua kan pakai 30 fps, jadi kali 2 shutter speednya pakai 60. Sisanya sih nggak ada yang gua setting lagi, auto semua. Paling itu doang, resolusi 1080 30 fps, shutter speed 60. ISO nya ya, ISO juga penting cuy. Jadi kalau misal kalian udah pakai anti filter, ISO nya diturunin, ISO max nya. Kalau ISO minimalnya tetap di 100 aja. Terus ISO max nya kalian tinggal atur-atur sesuai cuaca. Hari ini misal nih gua cerah kan, terang, mataharinya terik banget lah. Nah itu tinggal diatur ISO nya, bisa kan dari bawaannya itu 1600 kalau nggak salah ya. Kalau pakai anti filter tinggal turunin tergantung cuacanya gelap atau terang. Kalau lagi terang kayak gini turunin ISO max nya, bisa di 200, 400, 600 ya, sesuai selera kalian lah. Jadi gitu friend. Dan mungkin
beberapa motovlog juga belum pakai handy filter, karena memang kayak gue pun baru-baru ini sih pakai handy filter. Jadi lihat orang-orang pakai handy filter terus menciptakan efek motion blur itu, jadi kelihatan lebih enak dilihatnya, itu lebih adem. Dan ada juga beberapa action cam yang memang gak perlu handy filter pun dia ada fitur bawaannya itu ada motion blurnya cuy. Jadi kalau yang gue pakai ini kan GoPro Hero 10, jadi dia kalau nggak pakai handy filter kayaknya kurang gitu. Kalau nggak pakai handy filter itu kelihatan lebih kaku tapi lebih detail. Terus kalau misalnya nggak pakai handy filter nih, auto semua settingannya, tapi kualitasnya bagus. Biasanya kan di 1080 fps nya 60, kelihatannya jalan itu semua lingkungan sekitar sini itu kelihatannya lebih bagus gitu, lebih detail. Cuman nggak ada motion blurnya kalau di GoPro ya, dan kalau nggak pakai handy filter. Dan terus tambahannya kalau nggak pakai handy filter, settingan bawaan GoPro ini pasti kalau misal gue lagi pakai motornya itu lumayan kenceng, jalanannya itu terlihat pelan coy, padahal gue pakai motornya kencang lumayan ya, kayak gini nih 180 90 itu kelihatannya pelan. Tapi kalau pakai handy filter terus di setting ISO max nya, shutter speed nya, dia kelihatan kencang gitu, ada motion blur-nya karena efek itu, jadi kelihatan kencang. Padahal mah kalau misal gua pakai motornya 70 pun kelihatan pasti kencang karena ada efek motion blur-nya. Gitu, friend. Dan gua mau ngasih tahu ke kalian kalau bahwasannya ada jalan, ya itu namanya Lumbir, jalan Lumbir gitu, yang menurut gua enak banget buat kalau motor-motor yang lewat situ tuh, buat corneringan, buat miring-miring. Walaupun ya nggak selalu mulus gitu jalannya, ada beberapa yang rusak, ada yang bumpy jalannya gitu, tingginya nggak rata. Tapi overall menurut gua oke sih kalau buat ngasah skill. Kalian yang suka miring-miring badannya, suka cornering, itu cocok. Bentar lagi gua mau memasuki jalan Lumbir nih di depan. Nah, kita udah masuk nih ke jalur yang luar biasa enak. Kalau pulang kampung pasti lewat sini cuy, enak banget buat cornering, gila. Tapi tetap utamakan safety, jangan terlalu nafsu, jangan terlalu egois di jalan. Kita tetap mengutamakan keselamatan, entah itu keselamatan kita, keselamatan orang lain ya. Nah, mentang-mentang lagi enak-enaknya cornering tapi nggak lihat sekitar gitu. Walaupun kalau di motor matic itu agak susah sih, miringnya nggak terlalu maksimal karena ya pasti gasruk standarnya. Gue udah pernah coy, anjir, bikin jantungan gila, deg-degan, takutnya kan malah kebablasan ngesot di jalan. Lucu ya. Bensin gue tinggal 3 batang, nanti gue isi di pom Lumbir pakai Pertamax turbo biasa. Tapi kalau nggak ada pakai Pertamax masih masuk sih. Kita ngikutin mekanik aja. Kalau ada Pertamax turbo bisa mungkin isi Pertamax turbo.
waduh. Tuh kan jalannya kalau mulus sebenarnya enak gitu, pede buat cornering. Tapi kalau ada misal di pas jalan tikungannya agak-agak jelek gitu, jadi malah bikin mental jadi down gitu. Coba aja kalau jalan di Lombir ini semuanya mulus gitu, gak ada yang bumpy, gak ada yang rusak gitu, gak ada tambalan. Wah, enak banget. Pasti udah banyak orang yang tahu jalanan ini, anak-anak touring, anak-anak motor, pasti udah ada yang pernah lewat sini, itu udah pasti. Nah kayak gitu tuh, kalau misal lagi belok gitu tikungan, kalau terlalu nafsu, takutnya ada mobil dari lawan arah mau nyalip kan nggak kelihatan. Cek tuh kan jalannya nggak rata anjir, tingginya nggak rata. Mau ngisi bensin kayaknya nanggung banget, terus 3 batang cukup lah sampai rumah. Nanti aja kalau udah nyantai di rumah baru gue isi bensin. Wah nih salah satu contohnya kalau mulus kayak gini tuh enak asli. Nah sepi-sepinya kayak gini lah ya. Begini, baru udah touring, cowok. Gila, banyak banget tuh. Gue juga pengen touring, cuma ya libur sehari doang kemana anjir, touringnya sekalian jauh. Nantilah kalau memang timingnya pas, kalau ada libur panjang, baru kita touring. Walaupun sendiri sih. Gua kalau kemana-mana nggak pernah ramean, friend, sendiri mulu. Tikungan di sini nih lumayan panjang dan gua nggak tahu sih cara ngambilnya dari awal masuk biar konsisten gasnya gitu. Nah di sini tapi nggak rata, jadi gua nggak pede beloknya. Lagi di sini jalannya buset, yang ada nulus di sebelah kirinya hancur, tambalan doang cowok. Udah lama banget baru ngonten lagi nih bray, udah berapa abad. Video terakhir aja nggak tahu itu apaan kontennya, gue lupa lagi, jarang ngecek YouTube bray. Maaf ya kalau ngambilnya sampai ke jalur sebelah, sesuai sikon aja lah ya. Kalau lagi rame sih jangan terlalu dipaksakan. Kalau lagi sepi kayak gini ya mohon maaf dimaklumi lah. Aja expect sama tuh GS WM gila. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga hamba bisa kembali ya Allah. Gue pengen banget tuh cuy motor itu tuh GS buat touring itu X-Max. Ini lagi anjay gila. Itu motor apa GS itu tuh yang apa dari BMW kan ya. Itu aduh kayaknya enak banget tuh kalau touring lagi gitu. Jadi dia bisa
off-road gitu cuy, nggak cuma di aspal doang. Jalannya tuh kan ya, sebenarnya enak kalau mulus gitu, bener-bener rata lurus, jalannya enak banget udah. Nyala nggak GoPro? Nyala, kirain gue mati GoPro nya. Nyebrang, ada truk, aduh ampun. Ini tikungan enak banget. Cet. Tikungan ini nih yang kalau orang nafsu udah jalannya bumpy cuy, bahaya banget nih kalau di situ, gila tajam banget. Gua aja nggak bisa kalau di situ. Orang yang nggak tahu jalan, nggak tahu medan gitu, udah bisa bablas itu barusan. Set, jalanan lumayan ramai juga ya. Buset, asapnya gila. Tebel banget anjing. Pokoknya kalau udah di belakang truk yang asapnya kayak gitu deh, ini langsung sabret aja dah. Gila, tebel banget anjing. Anjir, ada mobil kejungkel cowok. Kenapa tuh? Buset. Semoga pengemudinya dan penumpangnya aman semua, amin ya Allah. Nggak nyampe nyemplung kayak gitu, kan Brian. Gila. Oh, X-Max. Semoga kembali ya Allah. Ada mobil. Jalan. Ada bus masuk, masih bisa. Yes. Ambil kiri. Kalau kanan takutnya ada yang dari sana kan. Ya walaupun sebenarnya nggak boleh. Ya boleh nyalip lewat kiri. Berbahaya. Ada anak STM udah pada pulang. STM apa itu ya? Apa namanya? Itu lupa gua. Dekat Buda sekolahnya apa namanya ya? Gue lupa cok. Ambil deh. Ayo gas, salip kiri, jangan terlalu
terlalu lebar ya, buset parah banget. Astaga, cewek gitu ya, kali bang lebar sampai ke tengah, orang mah ya agak pinggir gitu, malah mau ditabrak gitu anjir. SMKPU itu namanya, cowok, gue lupa gila. Oke friend, bentar lagi gue nyampe rumah. Mungkin cukup sampai di sini saja videonya mengenai ND filter. Kurang lebihnya ya seperti yang kalian lihat hasil videonya. Jadi menurut gue ya enak aja sih. Jadi hasil videonya lebih, yang bikin mata jadi nagih itu dari motion blurnya tuh kalau di jalan. Nah ini oke, thanks for racing, see you